Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini, Senin 27 Juni 2022 untuk melaksanakan ujian skripsi saya. Sholawat serta salam saya curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau pada yaumul kiamah. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Novanto Yudhistira dan Bapak Fitra Abdurrahman Bahtiar selaku pembimbing dan Bapak Rizal Setia Perdana dan Ibu Chandra Dewi selaku penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian skripsi hari ini. Perkenalkan, nama saya Habib Bahari Khairullah dengan NIM terlampir yang telah mengerjakan penelitian ini dengan dibimbing oleh Bapak Novanto Yudhistira selaku pembimbing pertama dan Bapak Fitra Abdurrahman Bahtiar selaku pembimbing kedua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Facial Expression Recognition menggunakan Attention Augmented Network. Dalam presentasi kali ini, sistematika pembahasannya saya bagi menjadi 5. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua landasan kepustakaan, yang ketiga adalah metodologi penelitian, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Langsung ke bab pertama, pendahuluan didahului dengan latar belakang. Latar belakang skripsi saya yang pertama adalah Human Activity Recognition merupakan pengenalan kegiatan manusia yang mengacu pada gerakan yang dilakukan suatu individu pada bagian tubuh tertentu. Salah satu cabang Human Activity Recognition adalah emosi manusia. Emosi wajah manusia adalah faktor penting dalam komunikasi manusia untuk membantu menyampaikan keadaan emosi niat dan mereka. Ekspresi wajah dapat menampilkan emosi pribadi dan menunjukkan niat individu dalam situasi sosial. Oleh karena itu, ekspresi wajah sangat penting untuk komunikasi sosial. Maka dari itu, dikembangkan teknologi yang bernama Facial Expression Recognition atau FER. FER adalah teknik untuk memahami emosi manusia dari ekspresi yang mereka tampilkan sebagai reaksi terhadap sesuatu yang terjadi dari lingkungan. Teknik ini dapat digunakan pada foto, video, atau secara real time. Dalam teknologi FER ini menggunakan model pada neural network yaitu Subtle Transformer Attention. Attention adalah teknik yang meniru perhatian kognitif. Efeknya meningkatkan bagian-bagian penting dari data input dan menghilangkan sisanya. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka rumusan masalah yang saya angkat pada skripsi saya adalah yang pertama, bagaimana perbandingan tingkat akurasi dari model Reset 50, VGG Face, dan model terpilih dengan attention. Yang kedua, bagaimana tingkat akurasi dari penggunaan attention dan tidak menggunakan attention. Skripsi saya mempunyai 2 tujuan penelitian, yaitu yang pertama, menguji tingkat akurasi dari model Reset 50, VGG Face, dan model terpilih dengan attention. Yang kedua, menguji tingkat akurasi pada Facial Expression Recognition dengan menggunakan attention dan tidak menggunakan attention. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu landasan kepustakaan. Terdapat 3 kajian pustaka yang saya ambil. Yang pertama adalah dari Zhou dengan judul Exploring Emotion Feature and Vision Strategy for Audio Video Emotion Recognition. Dengan metode Reset 50 dan VGG Face mempunyai overall akurasi 80%. Yang kedua adalah milik Minai dan kawan-kawan dengan judul Deep Emotion Facial Expression Recognition Using Attentional Convolutional Network. Dengan metode SPM dengan overall akurasi 70%. Yang terakhir adalah milik Georgescu dengan judul Local Learning with Deep and Handcrafted Feature for Facial Expression Recognition dengan metode SPM dan Localization Learning. Dengan akurasi 75,26% untuk dataset FER dan 87,76% pada dataset FER+. Landasan kepustakaan berikutnya adalah Reset 50. ResNet merupakan arsitektur jaringan saraf tiruan. Kenapa saya dalam penelitian ini memilih ResNet? Karena ResNet memiliki mekanisme residual connection yang merupakan bentuk koneksi dalam jaringan saraf tiruan yang dibuat dengan menambahkan residual value antara 2 titik. Landasan pustaka selanjutnya adalah Subtle Transformer Attention. Kenapa penelitian ini memilih Subtle Transformer Attention? Karena Subtle Transformer Attention mempunyai mekanisme dinamis yang dapat secara aktif mengubah gambar secara spasial dengan menghasilkan transformasi yang sesuai untuk setiap sampel input atau invariant. Pada penelitian ini, modul attention dipasangkan sebelum arsitektur ResNet. Gambar arsitektur tersebut dapat dilihat di gambar yang tertera.
Subtial transform attention terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu localization, yang kedua grid generator, yang ketiga adalah sampler. Localization berfungsi mengubah gambar menjadi satu dimensi dengan rumus flatten yang bertujuan untuk mendapatkan theta. Dapat dilihat pada gambar rumus yang tertera. Dengan pengertian H sama dengan tinggi tensor, W sama dengan lebar tensor, C sama dengan channel tensor, Y sama dengan output dari layer linear, dan X sama dengan input tensor. Setelah dilakukan localization dengan mendapatkan nilai theta, lanjut ke grid generator. Grid generator mempunyai fungsi affine grid yang bertujuan untuk mendapatkan grid sampler. Dengan rumus dapat dilihat pada gambar yang tertera. Theta sama dengan nilai dari localization, X dan Y adalah target koordinat. Setelah mendapatkan grid sampler, lalu akan masuk ke dalam sampler yang bertujuan untuk mengubah input U berdasarkan posisi hasil dari grid generator atau affine grid dan menghasilkan output. Dengan rumus bisa dilihat pada gambar yang tertera dengan pengertian M dan N sama dengan jumlah dimensi tensor, X dan Y sama dengan koordinat tensor, delta sama dengan hasil dari grid sampler, V sama dengan output. Selanjutnya adalah transfer learning. Transfer learning adalah teknik pembelajaran mesin di mana model yang dilatih pada satu tugas digunakan kembali pada tugas terkait kedua dan mempunyai tujuan untuk mentransfer informasi yang berada pada data besar atau domain sumber kepada kumpulan data yang lebih kecil atau domain target. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan dataset FVR dan FVR Plus dari Microsoft tahun 2016. Apabila dataset ini digabungkan berjumlah 35.887 data dengan isi foto ekspresi wajah hitam putih yang berukuran 48 x 48. Perbedaan FVR dan FVR Plus adalah pada FVR Plus. FVR Plus merupakan dataset yang baru yang diberi label ulang oleh peneliti menjadi 10 label. Berikut adalah perancangan penelitian saya. Pertama-tama, data FVR akan diaugmentasi data dahulu pada tahap pre-processing. Terus lanjut ke transfer learning dengan menambahkan model attention sebelum arsitektur ResNet. Setelah selesai, akan muncul output dan klasifikasi pada label data FVR dan FVR+. Berikutnya adalah analisa hasil. Selanjutnya ada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Pertama-tama, kita menguji beberapa model untuk mengetahui mana yang lebih baik untuk penelitian ini. Model yang diuji antara lain yaitu Reset 50, VGG Face, dan Vanilla CNN. Dan mempunyai hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.1 dan gambar grafik tertera. Dari hasil pengujian ini, kita mendapatkan model yang optimal untuk penelitian ini adalah Reset 50. Maka dari itu, penelitian ini dilanjutkan dengan model Reset 50. Setelah kita menguji dan mendapatkan model yang paling optimal, kita melakukan hyperparameter tuning dengan membandingkan optimizer mana yang paling optimal. Dan dapat kita lihat pada tabel 4.2 dan gambar yang sudah tertera. Pada bagian training, untuk dataset FVR didapatkan hasil paling bagus pada R Adam dengan nilai 0,88. Sementara untuk dataset FVR Plus adalah N Adam dengan nilai 0,93. Namun untuk testing, Adam mendapatkan nilai terbaik untuk FVR dengan nilai 0,77 dan FVR Plus dengan nilai 0,82. Maka dari itu, pengujian dari penelitian ini menggunakan optimizer Adam. Masih di tahap hyperparameter tuning, selanjutnya adalah pengujian learning rate. Dapat dilihat pada training untuk dataset FVR dan FVR Plus didapatkan hasil terbaik dengan nilai learning rate sebesar 0,00003. Untuk dataset FVR sebesar 0,88 dan FVR Plus sebesar 0,93. Namun untuk testing, nilai terbaik didapatkan oleh nilai learning rate sebesar 0,001. Dengan hasil untuk dataset FVR adalah 0,77 dan FVR Plus sebesar 0,82. Maka pengujian ini akan dilanjutkan dengan learning rate sebesar 0,001. Selanjutnya adalah hasil dari attention atau pengujian attention, yang dimana penggunaan attention menambahkan akurasi untuk training dan testing.
Untuk training data FVR menjadi 0,89 dan 0,94 untuk FVR+. Sementara untuk testing data FVR sebesar 0,77 dan 0,83 untuk FVR+. Dengan pengujian ini dapat diartikan model yang memakai attention lebih baik daripada model yang tidak memakai attention. Yang terakhir adalah pengujian transfer learning. Hasil dari pengujian transfer learning merupakan tambahnya akurasi dengan rata-rata 0,2 sampai 0,3 pada semua training dan menambahkan sedikit akurasi pada bagian testing. Dari pengujian tersebut dapat diartikan transfer learning meningkatkan akurasi model. Berikutnya adalah bab terakhir, bab 5, yaitu saran dan kesimpulan. Terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian saya. Yang pertama, hasil perbandingan tingkat akurasi terbaik dari pengujian model CNN tanpa attention adalah yang pertama, reset 50. Pada data tes adalah sebesar 0,77 untuk data FVR dan 0,82 untuk data FVR+. Yang kedua adalah VGG Face yang mempunyai akurasi 0,76 untuk FVR dan 0,81 untuk dataset FVR+. Hal tersebut membuktikan reset 50 lebih baik daripada model yang lain. Dan selanjutnya adalah hasil dari penggunaan mekanisme attention pada penelitian ini adalah penambahan akurasi terhadap semua hasil data latih yang membuktikan bahwa attention berpengaruh pada model CNN. Dengan data uji sebesar 0,77 pada data FVR dan 0,83 pada data FVR+. Dengan pengecualian ketidakseimbangnya gradien pada saat proses pelatihan pada IPODS ke-6 dan ke-9. Saran untuk peneliti selanjutnya apabila menggunakan tema yang sama adalah yang pertama, melakukan penambahan dataset. Penelitian ini hanya menggunakan dua dataset, yaitu FVR dan FVR+. Dengan penambahan dataset memungkinkan untuk para peneliti selanjutnya dapat menggeneralisir penggunaan model yang terbaik untuk facial expression recognition. Yang kedua, menambahkan scheduler. Untuk mengurangi learning rate pada saat pelatihan, dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa hanya terdapat 6 learning rate yang diuji. Ini memungkinkan kesempatan meningkatkan akurasi dengan penggunaan learning rate yang lebih beragam. Selanjutnya akan diadakan demo. Di sini saya membagi dua, yaitu prediksi FVR dan FVR+. Mari kita coba dengan gambar yang sama dari FVR dan FVR+. Dengan tabel Angry. Dengan label Angry. Di sini algoritma saya memprediksi gambar tersebut adalah Angry dari FVR dan FVR+. Tetapi FVR+ lebih tinggi akurasinya. Coba kita lihat dengan gambar yang lain, dengan label yang lain. Mungkin Disgust. Di sini juga sama, prediksinya benar, yaitu prediksinya adalah gambar ini menyatakan aplikasi Disgust atau ini Disgust dengan akurasi 99 pada FVR+ dan FVR 92. Dari akurasi yang kita dapat lihat ini terbukti bahwa FVR+ lebih tinggi akurasinya daripada FVR. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.